Jadi sesuai dengan arahan dan himbauan dari Kemenkes ya, untuk anak-anak yang ada indikasi gangguan ginjal akut karena akibat cemaran atau intoksikasi etilen glikol itu harus segera ditangani. Karena pengobatan yang bisa diberikan itu adalah antidot. Antidot ya berupa inhibitor enzim dari alkohol dehidrogenasenya. Obat yang digunakan saat ini adalah fomepizol yang didatangkan dari berbagai negara. Itu kita tidak punya. Stand out, make some impact. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan gua Nathan sebagai host di podcast Ukrida dan juga teman saya Marcel Intan sebagai host juga di podcast Ukrida. Nah, melihat sekarang itu banyak sekali orang-orang yang ngomongin kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada balita dan misterius itu lagi. happening banget ya di Indonesia karena memang bisa dikatakan cukup berbahaya bagi yang kurang tahu dan penanganannya juga masih bisa dibilang banyak berita-berita gitu yang kayak bikin kita pusing gitu kan gimana cara menanganinya. Masih kecil soalnya. Oke, kita kedatangan bintang tamu pada kali ini yang tentunya sangat bisa terpercaya untuk ngebahas ini karena dokter, bro. Sangat kompatibel. Iya. Beliau merupakan alumni pendidikan dokter umum di FKIK Ukrida lulusan tahun 2006. Beliau juga merupakan alumni pendidikan spesialis anak di De La Salle University Medical Center, Philippines tahun 2013. Beliau juga merupakan lulusan program adaptasi spesialis anak di FK Unsrat Manado tahun 2016 dan juga telah mengikuti sertifikasi Infant Message Instructor tahun 2022. Nah, beliau juga ada praktek di beberapa tempat. Salah satunya adalah Rumah Sakit Ukrida dan juga menjadi staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKIK Ukrida. Kemudian beliau juga ada praktek di Rumah Sakit Karangtengah Medika dan ada di Klinik Kehamilan Sehat Karangtengah. Nah, kita sambut aja langsung Dr. Rudy SPA. Hai dok. Halo ya. Perkenalkan dulu nama dokter, kesibukannya apa aja nih belakangan ini. Ya, oke. Hai sahabat podcast Ukrida, perkenalkan saya Dr. Rudy Ciulianto, spesialis anak ya, staf pengajar dari FKIK Ukrida juga. Kesibukan sehari-hari ya praktek tentunya, pulang pergi rumah sakit. Ya, sebelum kita mulai lebih lanjut nih dokter, apa kabar dok hari ini? Luar biasa, puji Tuhan baik. Ya. Sebelum ikut podcast ini ada kegiatan lain nggak dok? Atau sesudah podcast akan ada kegiatan lain gitu? Ada. Tadi pagi baru selesai mengisi acara RPK juga, Radio Pelita Kasih. Ya, kebetulan topiknya sama. Ya. Setelah ini parkir lagi ke rumah sakit lain. Ya, rutinitas. Jadwalnya sebenarnya padat banget ya dok? Ya, padat. Sama-sama. Oke, nah dok, belum lama ini kan ada kayak penyakit, bukan penyakit juga sih, ada kejadian gitu ya dok, yang kayak menghebohkan gitu di sosial media juga banyak di-upload dan dinamai gagal ginjal akut misterius. Itu sebenarnya kenapa sih dok? Ya, kita lagi dihebohkan ya oleh kejadian adanya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal terutama pada anak balita di bawah 5 tahun yang riwayat sebelumnya sehat tanpa ada gangguan ginjal. Itu kenapa bisa heboh. Nah, awal mula kejadiannya itu sebetulnya di tahun 2022, 6 bulan pertama, muncul kasus gagal ginjal akut ini mendadak. Tiba-tiba kasusnya bermunculan. Banyak. Berarti di awal tahun mulai. Betul, sudah mulai ada. Nah, sebetulnya gangguan ginjal akut ini bukan penyakit baru. Ya, sudah ada. Cuma untuk kejadian yang misterius ini termasuk hal yang baru di Indonesia. Ya. Nah, awal mulainya dari mana, Dok? Nah, ini yang waktu itu sedang diinvestigasi. Jadi pada saat Agustus 2022 melalui Kolegium Ikatan Dokter Anak Indonesia melakukan kajian investigasi dari kasus-kasus gangguan ginjal akut pada anak ini
kenapa sih tiba-tiba bermunculan banyak banget ya sampai 26 provinsi ya. 26 provinsi, 80%-nya justru dari DKI Jakarta, Jawa, Sumatera, bahkan sampai Aceh ya. Nah, itu yang diteliti pada saat itu dugaan awalnya berasal dari second heat injury. Jadi berasal dari infeksi, dugaan sementara. Karena dari kasus-kasus gangguan ginjal yang terjadi itu mereka hampir semua memiliki riwayat demam. Ada gangguan saluran pernapasan seperti batuk pilek, gangguan saluran cerna seperti diare, mual muntah 14 hari sebelum kejadian gangguan ginjal. Nah, atas dasar itulah dugaannya berasal dari infeksi. Dugaan kedua itu adalah komplikasi pasca infeksi COVID atau yang sering disebut multi-inflammatory syndrome in children, MIS-C ya. Nah, itu dugaan awal sehingga dilakukanlah kajian dan dilakukan tata laksana sesuai, namun outcome-nya tidak baik. Jadi tidak ada perbaikan pada kasus anak yang mengalami gangguan ginjal tersebut. Nah, berjalan dengan waktu, September 2022 muncul laporan dari WHO. Ada kasus, mungkin kalian pernah dengar, 66 anak di Gambia, Afrika meninggal misterius karena gagal ginjal akut. Ya, akibat obat sirup pada saat itu. Hasil temuannya dari laporan WHO. Nah, kasus di sana ternyata mirip dengan kasus gangguan ginjal anak di kita. Nah, berdasarkan referensi dan hasil rilis WHO itulah IDAI berkolaborasi dengan Kemenkes, BPOM akhirnya mengeluarkan himbauan edaran memberhentikan sementara semua obat-obatan sirup yang beredar di Indonesia. Ya, tidak tanpa terkecuali semua obat-obatan sirup. Nah, dari hasil kajian investigasi awal ternyata memang mengarah ke sana. Jadi obat-obatan sirup yang pernah dikonsumsi oleh anak-anak yang mengalami gangguan ginjal tersebut tercemar yang namanya zat atau senyawa ethylene glycol atau diethyl glycol yang mirip dengan kasus di Gambia. Gitu awal ceritanya. Jadi ada kaitannya ya sama yang Betul. Ya, kemiripan. Itu awal ceritanya bagaimana bisa kejadiannya tiba-tiba booming ya, dan pastinya menimbulkan kepanikan terutama untuk orang tua ya. Ya, kita tahu obat-obat sirup yang lazim disimpan di rumah seperti obat demam, obat batuk pilek itu pasti ada di rumah. Ya, pasti. Orang tua makanya panik otomatis ya dengan adanya kejadian itu. Bisa orang tuh jadi lebih was-was ya, apalagi kan betul sekali ya. Oke. Nah, Dok, di sini kan aku juga ada sempat baca berita nih kayak ada perbedaan gitu antara gagal ginjal akut dan juga gagal ginjal kronis. Nah, itu bedanya apa sih, Dok? Ya, ada perbedaan antara gangguan ginjal akut dan gagal ginjal kronis, terutama pada durasi waktunya. Gagal ginjal atau gangguan ginjal akut itu terjadi secara progresif dan mendadak. Ya, jadi akut, karena akut makanya munculnya mendadak. Ya, saat itu juga penyebabnya banyak. Ya, bisa karena gangguan sirkulasi atau dehidrasi. Ya, contohnya kita diare akan mengalami dehidrasi kalau kurang asupan cairan. Nah, itu bisa mengarah atau mengacu ke gangguan ginjal. Ya, karena akan mengganggu aliran darah pada ginjal. Penyebab yang lainnya memang ada kelainan ginjal itu sendiri. Jadi di ginjalnya sudah ada kelainan atau penyakit. Ya, contohnya glomerulonefritis, radang pada ginjal, ya, atau nephrotic syndrome yang sering terjadi pada anak. Itu memang ada kelainan di ginjalnya. Penyebab lain ada sumbatan atau obstruksi pada saluran kemih yang bisa menghalangi aliran darah pada si ginjal tersebut. Nah, sementara kalau gagal ginjal kronis itu bertahap penurunan fungsi ginjalnya. Ya. Jadi ada penurunan fungsi ginjal itu terjadi berkala, bertahap sampai periode 3 bulan bahkan lebih. Itulah baru kita sebut sebagai gagal ginjal kronis.
Jadi perbedaannya di durasi waktu. Kalau gangguan ginjal akut, penurunan fungsi ginjalnya terjadi mendadak saat itu juga, langsung. Kalau misalnya jarang minum nih dok, termasuk gagal ginjal yang mana? Akut. Aduh, takut. Iya, bisa. Aduh. Ya. Jadi gangguan ginjal akut ini bukan penyakit yang berdiri sendiri. Beda dengan infeksi saluran pernapasan. Itu bisa berdiri sendiri, ya. Kayak amandel, tonsilitis atau infeksi saluran napas atas itu bisa berdiri sendiri. Tapi kalau gangguan ginjal akut itu tidak berdiri sendiri. Akan didahului oleh penyakit utamanya terlebih dahulu. Jadi ada sesuatu dulu nih penyakit utamanya, baru nanti dia mengarah ke gagal ginjal atau gangguan. Beruntun gitu ya dok? Yes. Oke. Nah dok, kalau misalnya kembali ke zat Ethylene glycol. Yes, ethylene glycol. Kenapa kayak nyerangnya ke balita? Apakah orang dewasa tuh juga bisa kena gagal ginjal akut itu? Ya, pertanyaan bagus ya. Itu yang juga sering kita dapatkan pertanyaan seperti itu. Jadi begini, sebetulnya ethylene glycol ini bukan barang baru ya. Ini adalah senyawa yang memang sudah lazim digunakan ya. Dia senyawa tidak berwarna, tidak berbau dan justru manis. Oleh karena itu dia sering digunakan sebagai zat pelarut pada obat-obatan sirup. Itu ya. Hanya saja memang ada batas ambang aman yang direkomendasikan oleh BPOM ya, tidak boleh melebihi. Karena kalau di atas ambang itu dia akan berubah menjadi racun. Ya, sehingga memberikan intoksikasi terutama ya pada tubuh manusia ya. Nah, si ethylene glycol ini kenapa terjadi sering pada balita ya, kita ketahui obat-obatan yang bisa kita berikan pada anak-anak itu hanya sediaan sirup. Karena mereka belum bisa mengunyah atau bahkan menelan tablet ataupun kapsul. Sementara bisa nggak terjadi pada orang dewasa? Bisa saja terjadi intoksikasi ethylene glycol kalau si orang dewasa ini juga mengkonsumsi obat-obatan sirup yang tercemar si ethylene glycol. Cuma kalau orang dewasa kan kalau sakit lebih banyak mengkonsumsi obat-obatan tablet, kapsul. Sangat jarang yang mengkonsumsi sirup. Ya, jadi kenapa lebih banyak terjadi pada balita ya karena kondisi dan hal-hal tersebut. Ya. Ada batasannya tersendiri ya, kayak dari ethylene glycol itu jika melewati batasan itu akan jadi racun. Betul. Kalau melebihi ambang batas, si ethylene glycol ini akan dimetabolisme di hati, ya, sehingga menjadi metabolit toksik. Nah, hasil metabolit toksik inilah yang nantinya akan menyerang ke ginjal, otak, paru-paru, bahkan jantung. Ya, zat racunnya ini. Kalau di ginjal, dia akan bereaksi menjadi kalsium oksalat. Si kalsium oksalat inilah yang nantinya akan merusak si ginjal sebetulnya. Memang kompleks gitu ya? Betul, ininya. kompleks sekali. Berarti jika memang dari situ, kayak aku tadi ada sempat notice gitu. Kalau misalnya dari orang dewasa sendiri kan kata-kata mengkonsumsinya obat tablet gitu. Betul. Jarang sekali ada orang yang mengkonsumsi obat sirup, orang dewasa. Nah, di sini kayak kalau misalnya anak-anak gitu kan sementara obat sirup itu diberhentikan untuk tidak dikonsumsi. Nah, jika anak-anak lagi sakit gitu, ada alternatif nggak sih dok? Kayak dari mereka harus ngapain gitu? Karena kan mereka setahu aku cuma bisa menggunakan obat sirup. Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi ada alternatifnya ya. Tentunya kita selalu memberikan edukasi terlebih dahulu kepada orang tua ya, terutama orang tua. Karena mereka yang sehari-hari bersama dengan anak-anaknya ya. Hal-hal yang perlu kita atau yang bisa kita lakukan pada saat anak sakit, terutama demam, itu bisa kita lakukan penanganan konservatif terlebih dahulu. Nah, penanganan konservatif yang seperti apa sih yang bisa kita lakukan bila anak demam? Yang pertama, kita bisa lakukan kompres hangat terlebih dahulu ya pada si anak untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Kompres hangat ya, bukan Betul. dingin. Betul, kompres hangat.
Yang kedua, kita pastikan si anak menggunakan atau memakai pakaian yang tidak terlalu tebal, ya, tipis tapi nyaman, ya. Kadang-kadang kan kita tahu anak demam sama orang tuanya dibungkusin justru, dikasih selimut, ya, dikasih pakaian tebal, justru itu akan meningkatkan suhu tubuh si anak. Panas tubuh akan terperangkap, itu akan meningkatkan suhu tubuhnya. Ya, yang ketiga, pastikan anak mendapatkan cairan yang cukup selama demam supaya rehidrasinya baik, suhu tubuh cepat turun. Ya, yang keempat, mandikan anak. Ya, itu juga membantu menurunkan suhu tubuh. Mandikan dengan air hangat. Ya, seringkali kita dengar orang tua kalau anak demam nggak boleh dimandiin, ya, dilap-lap doang. Ya. Sebetulnya itu konsep yang salah. Tidak ada kontraindikasi untuk anak yang demam tidak boleh dimandikan. Justru dengan memandikan anak pada saat demam dengan suhu air yang hangat itu membantu cukup efektif untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, penanganan lanjutan kalau untuk bayi-bayi yang terutama masih di bawah 1 tahun, yang masih ASI, itu kita bisa lakukan kontak skin to skin kontak dengan mamanya, ya, sambil menawarkan ASI. Itu sangat-sangat efektif untuk menurunkan suhu tubuh si bayi, ya. Kondisi-kondisi itu bisa kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita memberikan obat penurun demam. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, Dok, kalau kita perlu kasih obat demam, terus kita kasih apa nih, Dok? Sirup udah di stopin, ya. Bisa aja, kita banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Tapi tentunya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Tidak bisa kita memberikan secara bebas, ya. Karena kenapa? Tablet atau sediaan obat tablet ini, terutama untuk penurun demam, itu kita berikan sesuai dengan dosis berat badan si anak. Ya, jadi anak itu bukan dosis setengah dari dewasa. Seringkali begitu. Dewasa 1 tablet, anak setengah tablet. Enggak seperti itu, ya. Anak itu bukan miniatur dari orang dewasa. Itu perlu penting kita tekankan, ya. Jadi kita bisa mengganti dengan puyer, racikan, ya, dari tablet atau kapsul, ataupun dari obat penurun demam yang biasa kita berikan lewat anus atau rektal. Itu bisa kita gunakan, ya, dan sampai saat ini aman, ya, karena bukan dalam bentuk sirup gitu. Berarti memang udah ada tindakannya, kayak pencegahannya gitu, alternatif. Ada, pasti ada, ya. Makanya himbauan dari Kemenkes dan BPOM untuk saat ini, ya, kita kembali lagi ke racikan, puyer, ya, untuk sementara sambil menunggu pengkajian dan penelitian yang tuntas dari Kemenkes maupun BPOM gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita kembali ke obat sirup ya, Dok. Ya. Pasti kan untuk pengeluaran obat itu kan melalui struktur yang panjang gitu. Betul. Kalau diteliti tadi dokter mengatakan bahwa sebenarnya kasus ini udah ada dari awal tahun gitu. Iya. Nah, kayak kok bisa gitu BPOM, Kemenkes kayak istilahnya kecolongan gitu, Dok, sampai akhirnya kasus ini jadi membludak banyak gitu. Betul, ya, itu juga yang sebetulnya yang kita lagi investigasi juga, ya, lewat institusi Kemenkes maupun BPOM. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi hasil dari penelusuran BPOM, ternyata yang saya baca itu ada perubahan bahan baku pada beberapa produsen obat. Nah, perubahan bahan baku tersebut menurut yang diinformasikan tidak terlaporkan ke BPOM. Ya, jadi ada perubahan bahan baku. Nah, dari bahan baku baru tersebut setelah diteliti ternyata tercemar atau ambang batas etilen glikolnya melebihi dari yang dianjurkan. Betul. Itu yang saya baca untuk saat ini. Nah, hal-hal itulah kondisi itu yang sedang dalam diinvestigasi lebih lanjut. Kenapa bisa begitu? Harusnya ada regulasi, memang betul, melalui beberapa tahapan. Nah, gitu. Bisa dibilang ada miskomunikasi ya. BPOM-nya. Ya, harusnya memang secara tanggung jawab ya dari produsen obat harus melaporkan setiap adanya perubahan bahan baku ataupun perubahan yang digunakan, ya.
Ya semoga cepat terselesaikan lah. Amin. Semoga ya sehingga kepanikan ini ya tidak berlanjut ya. Betul. Dok, aku juga mau nanya nih, Ya. kayak kalau misalnya anak-anak yang udah terkena zat etilen glikol ini, kan mereka kayak butuh penanganan gitu. Betul. Cara mereka menanganinya itu ke siapa gitu? Ya. Dan bagaimana? Ya, baik. Jadi sesuai dengan arahan dan himbauan dari Kemenkes ya, untuk anak-anak yang ada indikasi gangguan ginjal akut karena akibat cemaran atau intoksikasi etilen glikol itu harus segera ditangani. Karena pengobatan yang bisa diberikan itu adalah antidot. Antidot ya berupa inhibitor enzim dari alkohol dehidrogenasenya. Obat yang digunakan saat ini adalah fomepizol yang didatangkan dari berbagai negara. Itu kita tidak punya ya. Dan pemerintah itu akan bertanggung jawab penuh untuk penanganan gangguan ginjal tersebut ya. Jadi saat ini hanya 2 rumah sakit yang menjadi pusat rujukan untuk tata laksana gangguan ginjal akut tersebut ya. Yang pertama adalah RSCM, yang kedua adalah Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Jadi kalau memang orang tua yang memiliki atau khawatir anaknya terindikasi gangguan ginjal akut, bisa segera dibawa ke 2 rumah sakit tersebut untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan juga tata laksana yang tepat ya. Itu. Berarti udah ada rujukan dari pemerintah sendiri. Betul. Tindakannya. Ya, sudah ada rujukan yang sudah digunakan oleh pemerintah hanya 2 rumah sakit tersebut untuk saat ini. Oke, mungkin yang terakhir dari dokter sendiri, adakah himbauan-himbauan gitu kepada masyarakat awam yang kurang mengerti hal seperti ini? Kiranya kayak masyarakat awam ini bisa mencegah gitu terjadinya hal ini lagi, dan juga biar anak-anak mereka nggak kena. Ya, ada. Jadi kami sebagai dokter anak ya menghimbau terutama untuk para orang tua ya, jangan panik, tapi tetap harus waspada ya. Dalam arti kata kita harus bisa memperhatikan kondisi anak kita sendiri, terutama apabila terjadi perubahan-perubahan gejala ya. Gejala seperti apa? Kalau ada riwayat menggunakan obat-obatan sirup gitu ya, dilihat apakah si anak mengalami, yang paling penting, produksi urinnya berkurang atau frekuensi buang air pipisnya, buang air kecilnya berkurang ya. Itu menjadi gejala awal yang sudah harus kita segera antisipasi, kita waspada dan bawa segera ke fasilitas kesehatan atau ke dokter. Yang kedua, kita menghimbau untuk orang tua tidak membeli obat bebas, terutama obat-obatan sirup, baik itu obat penurun demam, batuk pilek maupun vitamin ya. Jadi kita ikutin himbauan dari Kemenkes ataupun BPOM sampai investigasi, pengkajian dan penelitiannya tuntas ya. Yang ketiga ya, ikutin protokol kesehatan ya, hindarkan anak dari keramaian, kerumunan kalau tidak ada tujuan yang penting ya, karena kita ketahui COVID juga masih ada dan itu juga masih menjadi salah satu pemicu infeksi yang masih tinggi ya di Indonesia. Yaitu beberapa himbauan yang bisa kita berikan terutama untuk para orang tua. Oke. Dok, terima kasih banyak buat segala informasi yang udah Sama-sama. Semoga Ukridian semua bisa terbuka lagi ya mengenai informasi-informasi baru. Betul. Nah, Ukridian, thank you buat waktunya dan terima kasih udah mantauin terus episode kita. Nantikan terus episode-episode berikutnya. See you guys. See you. Dadah. Dadah. Thank you, Dok. Thank you, Dok. Thank you.